cek motor dulu guys sebelum melakukan touring. Oke, pastikan semua pencahayaan bagus ya, dan tidak ada kendala pada motor saya ini. Hari ini terasa begitu gabut dan saya pengen refreshing nih. Berangkat dari kota Kebumen dan rencananya mau touring, solo touring ke Borobudur nih, Magelang. Oke, ini sudah persiapan tadi dan sekarang mau berangkat nih. Yap, ini saya sudah berangkat, sedang di jalan raya Kebumen. Jalannya sekarang sudah bagus, sudah dicor ya, dan touring pakai sandal jepit doang itu ternyata lumayan dingin ya, ternyata di kaki lumayan keras ya. Ini saya akan isi bensin dulu sepertinya. Baru saja isi bensin di pom bensin Kebumen Sokabaru, tadi isi pertama 30.000. Di indikator stripnya ini sih sudah full ya, tapi di tangkinya tadi saya lihat belum full, masih bisa dimasukin 30.000. Oke, lanjut perjalanannya. Jam 9 sudah sampai di sini nih, lebih tepatnya di perbatasan Tugu ini nih, Kebumen. Tadi berangkat jam 8, sekarang sudah 1 jam ya, dan bensinnya sudah berkurang 1 strip. Saya memang lambat, pakai kecepatan 50-60 km per jam karena menikmati perjalanannya, tidak terlalu buru-buru ya teman-teman. Memasuki jalanan Purworejo, jalanannya masih terpantau aman, mulus, baru saja dicor, ini masih seperti Kebumen ya. Ini masuk di daerah Purworejo, lanjut perjalanannya. Suasana di alun-alun Kutoarjo Purworejo nih. Ini alun-alun atau apa ya, tapi intinya tempat lapangan ya. Dan jalanannya ini kembali hitam atau kembali aspal ya. Lumayan banyak tambalan tapi masih layak untuk dilalui. Seperti inilah suasananya di alun-alun Kutoarjo. Masuk di jalanan Purworejo bagian utara, di sini udaranya mulai terasa sejuk ya, dan jalanannya juga bagus. Ini jalanannya kembali ke cor-coran lagi. Ini sedang di jalan turunan nih. Sejuk di sini, tidak terlalu panas. Oke, lanjut perjalanannya. Jam setengah 11 sudah memasuki kawasan Magelang nih. Jalanannya terpantau lancar dan mulai menanjak nih jalanannya. Dan suasana di Magelang itu sejuk ya, udaranya dingin, banyak pepohonan karena memang dataran tinggi. Itu di depan terpantau truk yang warna biru sedang keberatan karena jalanannya nanjak ya, dia nggak kuat gitu, jadi jalannya pelan banget. Kita berada di belakangnya, nanti akan saya coba dahului karena jalannya pelan banget nih. Menuju Candi Borobudur, ambil ke kiri nih. Kita sebentar lagi akan sampai di Candi Borobudur. Oke, lanjut. Ini di depan jalannya terlihat bagus banget ya, ada pemandangan kaki Gunung Merapi. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman. Terlihat kaki Gunung Merapi. Ini belok kanan menuju ke Kompleks Candi Borobudur. Itu pagar dari Candi Borobudur ya teman-teman. Itu pagar yang ditumbuhi rimbunan pohon bambu tuh. Oke, kita lanjut perjalanannya. Sudah sampai di parkiran dan terpantau lumayan ramai di sini, tapi tidak ramai banget ya. Ini ada motor-motor, dan di sini ternyata pintu masuknya itu naik ke lantai 2 ya.
Dan kalau yang belum pernah ke sini tuh pasti kalian akan bertanya-tanya sama petugasnya, karena di sini lumayan memusingkan karena sudah dibangun jadi seperti ini. Dulunya enggak seperti ini ya. Jadi pasar souvenirnya itu jadi 2 lantai tapi sepi ya. Ini terpantau sepi. Ini adalah ruangan lorong yang menuju ke lokasi loket tiketnya ya. Ini di depan ada loket tiket di depan ruangan ini. Nah, itu di depan adalah loket tiketnya. Terdapat pemandangan pegunungan di sini. Oke, kita sudah berada di depan loket tiketnya. Tapi di sini bangunan-bangunannya itu terkesan tidak seperti bangunan Jawa ya, malah terkesan seperti bangunan Jepang gitu. Dan ini saya menggunakan mobil listrik untuk menuju ke halaman Candi Borobudurnya ya. Oke, saya tadi beli tiket yang 50.000 karena kalau yang 50.000 itu yang cuma di halamannya ya. Ini ada tanaman lili di halaman Taman Candi Borobudurnya. Kalau mau ke puncaknya sekarang harganya lumayan mahal, yaitu untuk wisatawan lokal yaitu 100.000. Kalau untuk yang wisatawan asing itu kurang tahu. Kalau ada yang tahu bisa dituliskan di komentar ya. Oke, ini halamannya, ada alunan musik gamelan dan ada kuda dokar juga di sini ya. Nah, ini menuju ke halamannya ya, halaman Candi Borobudurnya. Oke, ini saya sudah berada di tempat jalan lurus menuju tangga candinya. Tuh bisa dilihat ya kalau di zoom candinya. Tapi sayangnya saya nggak bisa naik sampai ke puncaknya karena sekarang dijaga ketat, dan kalau mau naik harganya lumayan mahal. Kalau mau naik pasti dijaga sama penjaganya, ada turkuitnya yang menunjukkan dan mengawasi pengunjung kalau mau naik, dan itu dipagarin ya. Kalau yang 50.000 tuh cuma bisa di halamannya ini aja. Yap, kita sudah sampai di halaman Candi Borobudur ya. Ya, ini di belakang saya tepat adalah Candi Borobudur. Ini di sekelilingnya terdapat pepohonan ya. Di sini suasananya ternyata lumayan panas dan banyak ojek payung nih. Di sini banyak ojek payung yang menyewakan payung-payung, dan juga banyak turis-turis juga di sini coy. Sampai di Candi Borobudur. Tapi saya sekarang tidak naik karena saya belinya tiket yang 50.000. 50.000 itu nggak bisa naik ya, cuma sampai di halaman aja. Oke. Ternyata di sini panas banget coy. Muka saya sampai merah coy. Tuh di belakang candinya ya, panas. Tapi kalau turun ke bawah tuh lumayan dingin. Terus bawah sana. Yang naik sampai ke atas candi itu langka banget coy, pada nggak mau ya. Bahkan turisnya juga nggak pada naik, terpantau cuma pada di halaman karena memang mungkin mahal ya kalau naik sampai ke atas, karena yang wisatawan lokalnya aja 100.000, apalagi yang turis tuh 4 sampai jutaan. Dulu pernah ada rumor
yang lokal mau dinaikin ke 700 tapi nggak jadi cuma 100.000 nih. Oke, saya akan turun karena panas banget di sini. Turun dari halaman candi ya. Di sini hawanya sudah mulai sejuk lagi. Dan untuk menuju ke pintu keluar naik mobil listrik lagi nih. Jadi kalau kalian kesini untuk pintu keluarnya jangan jalan ya, karena lumayan jauh. Jadi sudah disediakan mobil listrik ini, tidak perlu bayar lagi. Nyari parkiran motor yang awal tapi malah nyasar ke parkiran yang lainnya, karena di sini parkirannya itu gak ada cuma satu ya, jadi ada parkiran A dan ada parkiran B. Dan ini malah ke sini nih, ke aula. Di sini ada aula, entah aula apa ini, tapi banyak orang ngumpul di sini. Dan di depan aula ini pemandangannya cukup bagus. Nah di situ tuh ada spot foto bagus di situ. Tapi saya nggak ke situ, dan saya lanjut nyari parkiran yang pertama tadi saya parkir, tapi malah muter-muter di bangunan ini ya. Saya menemukan parkiran tapi itu bukan parkiran yang tempat saya parkir. Dan sini muter-muter lagi ke dalam pasar souvenir, dan pasarnya itu beneran sepi karena penjualnya itu hampir mirip ya. Jadi saya memutuskan untuk sholat dulu nih, dan saya tanya petugasnya. Akhirnya saya menemukan tempat parkirnya lagi. Mampir di Indomarko untuk mengistirahatkan mesinnya biar lebih sejuk mesinnya. Setelah turun naik di jalanan Purworejo Magelang, ini saya beli roti dan Pocari Sweat untuk menyegarkan tubuh biar segar untuk jalan pulang. Jam 2.20 saya sudah berada di Kebumen lagi nih ya. Inilah perjalanannya solo touring dari Kebumen ke Candi Borobudur ya. Cukup menantang karena saya sendirian, tidak ada yang diajak ngobrol, benar-benar petualangan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.